Pernah nggak sih dapat pelajaran bisnis paling penting justru dari tempat yang nggak kita duga-duga? Bukan dari seminar mahal, tapi mungkin ya kayak saya, dari acara makan malam keluarga biasa aja di restoran Jepang di Lampung. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah pengalaman yang awalnya nyebelin banget justru ngebuka mata soal sebuah paradoks penting di dunia bisnis. Nah, semuanya berawal dari kalimat ini. Pelan, tapi nusuk. Diucapin sama istri saya di tengah-tengah kita lagi makan. Satu kalimat ini cukup buat nangkep semua rasa frustrasi kita malam itu dan jadi pemicu obrolan yang lebih dalam. Sebenarnya ada apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke pelajarannya, saya ceritain dulu ya kronologinya. Biar kebayang, karena ini tuh bukan cuma satu kejadian, tapi rentetan hal-hal kecil yang numpuk dan akhirnya bikin pengalaman makan malam kita jadi, ya mengecewakan. Jadi ceritanya gini, kita tiba di sana sekitar jam 7:30 malam. Dan restorannya lagi rame banget. Pelayan di kasir tanpa basa-basi langsung bilang, penuh pak. Kita udah hampir putar balik aja tuh mau cari tempat lain. Untungnya ada staff lain yang lebih senior datang dan bilang, oh ada satu meja kosong kok. Awal yang agak aneh tapi oke lah kita masih positif. Momen pertama yang bikin kening berkerut tuh pas di kasir. Waktu kita mau bayar, pelayan yang tadi langsung nyoret-nyoret pesanan kita di kertas. Nggak ada penjelasan, nadanya ya itu tadi, ketus banget. Pas ditanya kenapa, jawabannya malah kayak nyalain kita, ya abis pak, suasananya langsung jadi nggak enak. Puncaknya itu pas makanan kita datang, kita sadar kok ada satu pesanan yang nggak ada ya. Kita cek lagi struknya dan bener aja pesanannya emang nggak dimasukin sama si mbak kasir. Di titik ini rasanya udahlah. Kita mutusin nggak usah pesan apa-apa lagi, makan yang ada aja, terus pulang. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Bukannya terus-terusan ngedumel, kita berdua, yang kebetulan kerjaannya emang menganalisis bisnis, justru mulai mengamati. Rasa kesal kita pelan-pelan berubah jadi rasa penasaran. Kita jadi mulai bertanya-tanya, apa sih akar masalahnya? Apa emang mbaknya lagi hari yang buruk aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih sistemik di baliknya? Nah, pertanyaan ini yang mengubah keluhan pelanggan biasa jadi sebuah studi kasus dadakan. Dan jawabannya ternyata simpel banget. Coba satu angka ini, 1. Iya beneran, cuma ada satu orang karyawan yang kelihatan di lantai restoran malam itu. Dan dia adalah perempuan yang sama yang melayani kita dengan ketus di kasir tadi. Dia yang jadi kasir, dia yang nyatet pesanan, dia juga yang nganterin makanan ke semua meja, dan dia juga yang harusnya bersihin meja-meja yang kotor. Sendirian, di tengah restoran yang lagi penuh-penuhnya. Pas kita sadar itu, istri saya nyeletuk kalimat tadi. Dan seketika itu juga, semua rasa kesal kita langsung lenyap, hilang. Gantinya, simpati. Kita nggak lagi ngelihat seorang pelayan yang jutek, tapi seorang manusia yang jelas-jelas lagi kewalahan dan capeknya luar biasa. Nah, apa yang kita saksikan malam itu adalah contoh sempurna dari sebuah konsep yang saya sebut sebagai paradoks efisiensi tak manusiawi, sebuah jebakan Batman yang seringkali nggak disadari sama pemilik bisnis. Jadi, maksudnya apa? Gampangnya gini deh. Sebuah strategi yang niat awalnya bagus, yaitu bikin bisnis lebih efisien dengan nekan biaya gaji karyawan. Tapi, justru jadi bumerang yang menghancurkan hal paling penting dari bisnis itu sendiri, pengalaman pelanggan. Disinilah paradoksnya kelihatan jelas. Coba deh, bayangin, di atas kertas, di laporan keuangan bulanan, si bos ngelihat angkanya bagus. Wah, biaya operasional turun, karyawan kita produktif nih, satu orang bisa ngerjain kerjaan 3 orang. Tapi realitanya di lapangan, jauh panggang dari api. Yang ada adalah karyawan yang kelelahan fisik dan mental, yang udah nggak punya energi lagi buat sekedar senyum apalagi ngasih layanan yang prima. Dan ini nggak berhenti di layanan yang buruk aja loh. Keputusan buat hemat secara membabi buta ini tuh kayak batu domino pertama yang jatuh. Dia bakal nyiptain efek berantai yang bisa ngeruntuhin seluruh bisnis. Pelan-pelan tapi pasti. Yuk kita urutin alurnya. Semua dimulai dari karyawan yang burnout, kelelahan. Dari situ otomatis kualitas layanan pasti anjlok. Terus karena fokus dan energinya udah terkuras, kualitas produk, dalam hal ini makanan, ikut menurun. Dan apa hasil akhirnya? Ya jelas pelanggan kecewa dan nggak akan balik lagi. Ini adalah jalan tol menuju keruntuhan. Ini bukan cuma teori doang. Malam itu anak-anak saya bahkan sampai komen, kok rasa makanannya nggak seenak biasanya ya? Nah, ini bukti nyata, kelelahan karyawan itu nggak cuma ngaruh ke keramahan, tapi juga ke detail, ke ketelitian, dan ke konsistensi kualitas produk yang dihasilkan. Semuanya nyambung. Jadi, apa pelajaran besar yang bisa kita tarik dari sepiring makan malam di Lampung ini?
Ini ngingetin kita lagi ke hal yang paling dasar, paling fundamental dalam bisnis. Ini dia intinya. Ketika kata efisiensi, bikin kita lupa kalau karyawan itu manusia, bukan mesin, yang punya batasan fisik dan emosional. Maka yang kita lakukan itu bukan lagi strategi bisnis yang cerdas. Kita justru lagi menanam benih masalah yang suatu saat nanti bakal meledak. Nah, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Nggak peduli Anda pemilik usaha, manajer, atau bahkan karyawan. Coba deh lihat sekeliling. Lihat lagi cara kerja di tempat Anda. Apakah efisiensi yang sedang dikejar itu masih memperlakukan manusia sebagai manusia? Karena pada akhirnya, bisnis yang bisa bertahan lama adalah bisnis yang ngerti.